aku Tengara Rizky Maulida dengan NPM akhir 3161. Aku mahasiswa Universitas Tidar dan kali ini aku bakal ngerjain tugas PJBL atau Project Based Learning dari mata kuliah aplikasi komputer program S1 Manajemen Universitas Tidar. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin langkah-langkah pengolahan data pakai Microsoft Excel berdasarkan dataset employee survey yang udah dikasih sama dosen aku. Nah, aku juga bakal jelasin hasil analisis dari data mulai dari perhitungan, pembuatan grafik, hingga pengujian statistik seperti uji perbedaan dan uji korelasi. Oke, langsung aja kita mulai di sini. Yang pertama, soalnya adalah berdasarkan dataset yang tersedia, hitunglah jumlah karyawan pada departemen tingkat stres yang tinggi. Tuliskan secara rinci langkah-langkah pengolahan data yang Anda lakukan untuk menemukan jawaban tersebut. Oke, di sini sebenarnya caranya cukup simpel, guys. Kan yang mau kita cari itu departemen legal yang punya tingkat kepuasan kerja yang tinggi, tapi tingkat stresnya juga tinggi. Nah, kalau di perhitungan di sini tingkat stres yang tinggi itu ada di angka 1. Sebenarnya aku kurang tahu sih, tapi kemarin aku dapat informasi kalau misalkan tingkat stres tinggi itu ada di angka 1. Nah, yang pertama itu kalian pencet di kolom baru di samping yang masih kosong. Terus kalian pencet sama dengan, terus kalian ketik pakai huruf caps lock count if-nya yang ada s-nya ya, count ifs. Terus nah di sini kalian bisa lihat, aduh ini nggak bisa di zoom, tapi nih di sini kan di sini tuh ada rules kalian ngetik. Jadi misalkan count ifs ini kan abis count if, abis itu ada tanda buka kurung, abis itu ada kriteria range, abis itu nah di sini kalau punya aku titik koma. Kalau misalnya di tempat kalian koma atau titik 2, kalian harus pakai titik 2 atau koma. Karena di sini aku pakai titik koma, berarti aku pakai titik koma. Oke, setelah count ifs aku harus apa? Yang pertama aku klik dulu bagian departemen yang mau aku pilih. Tadi kan legal ya. Pertama aku pencet dulu kolom yang ini, berarti kolomnya G. Aku pencet. Terus, nah ini kan ada di atas sini ya guys. Kita lihat dari atas sini aja. Setelah ini kita pencet titik 2, titik koma. Terus kita pencet legal, klik legal, terus titik koma lagi. Nah, ini kita klik dulu yang job satisfaction di kolomnya yang W. Terus titik koma lagi, habis itu kita pencet yang, karena ini kepuasan tingkat yang tinggi, kita hitung aja yang paling tinggi. Kalau misalkan yang kan tinggi itu bisa aja 4 atau 5. Kalau misal aku punya 2 cara guys. Kalau kalian mau cari yang paling tinggi, kalian bisa tinggal klik 5 aja kayak gini. Tapi kalau emang kalian mau cari yang emang kriterianya tinggi, kayak bisa 4 atau 5, kalian bisa tulis rumusnya kayak gini. Kalian pencet petik 2, terus kalian pencet ini, lebih dari sama dengan 4 kayak gini. Tapi aku di sini pakai 5 aja ya teman-teman. Terus titik koma lagi, terus kita pencet kolom stres yang M ini, kita pencet titik 2 lagi, terus kita cari tingkat stres yang tinggi. Aku mikir tadinya 5 guys, tapi aku baru dikasih tau temen aku kalau misalnya angka stres level tinggi itu di angka 1. Ya udah, kita ikutin aja ya. Guys, ini emang agak, nah ini di angka 1 kita pencet, terus langsung enter. Nah di sini udah langsung muncul kan angkanya. Jadi di dalam departemen legal yang punya tingkat kepuasan tinggi tapi juga stress levelnya tinggi itu ada 25 orang. Oke guys, selanjutnya nomor 2 itu gunakan variabel marital status untuk menganalisis rata-rata pengalaman kerja
pada setiap kategori status pernikahan. Tentukan kategori dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori dengan rata-rata pengalaman terendah. Kemudian jelaskan langkah analisis data yang Anda lakukan. Oke, ini kita bisa pakai rumus average. Tapi, sorry guys, dari ulang ya. Dari sini kita pencet di mana aja, terus kita pencet insert, terus pivot table. Sebenarnya bisa aja di satu sheet yang sama, cuman di laptop aku tuh nggak bisa karena laptop aku masih pakai seri yang lama, makanya ini kita di new worksheet aja. Terus tadi kan yang disuruh kan marital status kan, kita mau cari experience berdasarkan status pernikahan. Jadi ini marital status kalian tarik ke rows, terus experience kalian pencet ke values. Nah di sini kan ada tanda ini guys, kalian ubah ke average atau rata-ratanya. Nah di sini kita bisa simpulin, kita langsung ketemu nih yang mana yang paling rendah experience-nya dan mana yang paling tinggi. Di sini kan ada nih 5,89, itu yang single, berarti yang paling rendah experience-nya itu atau pengalamannya itu berarti yang marital statusnya masih single. Sedangkan yang tinggi, yang experience-nya tinggi itu adalah widow atau orang yang janda atau duda gitu. Oke. Terus lanjut aja, kita langsung ke nomor 3 atau yang C. Lakukan analisis berdasarkan variabel job level untuk menentukan job level dengan rata-rata work life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Jelaskan secara sistematis tahapan analisis data yang Anda lakukan hingga memperoleh hasil tersebut. Oke guys, caranya adalah untuk nyari job level dengan rata-rata work life balance tinggi dan physical activity hours tertinggi, itu kita sama kayak tadi pakai langsung pivot table aja, langsung pencet insert, terus kita pencet pivot table. Ini bisa guys, coba ini kita pencet dulu, coba ya bisa apa enggak, tadi nggak bisa. Ternyata bisa. Nah ini langsung aja kita tarik job level, kita taruh di rows, terus work life balance nya ini kita taruh di values, dan setelah activity hours juga di values. Ini dua-duanya kita rubah ke average, rata-ratanya kita udah ubah ke average, and voila, kita udah bisa langsung nemu ini guys, hasil rata-rata tertingginya di rata-rata work life balance tertinggi itu ada di 3,16. Berarti job level yang mempunyai work life balance tertinggi itu ada di job level mid, dan job level yang memiliki physical activity hours sorry guys, tertinggi juga. Job level yang memiliki rata-rata physical activity hours tertinggi adalah siapa ini? 2,07, berarti job level yang memiliki physical activity hours tertinggi adalah lead. Kalau WLB-nya mid, PH-nya lead. Langsung aja kita ke nomor 4 ya guys, nomor 4. D, buatlah sebuah grafik batang bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan berdasarkan departemen sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan 5 kategori job level. Pastikan grafik dilengkapi dengan judul, label, sumbu, dan legenda yang jelas. Jelaskan pula langkah-langkah yang Anda lakukan untuk membuat grafik tersebut. Setelah itu, uraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat Anda simpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat. Ini juga simpel, langsung aja. Caranya sama kayak tadi guys, kita bikin pivot table lagi, kita pencet di mana aja, terus kita pencet insert, dan pivot table ini kayaknya langsung aja masih di sini guys, sampai deh. Nah
Di sini langsung aja, tadi kan ini perintahnya ini guys, buatlah sebuah grafik button bertumpuk yang menampilkan jumlah karyawan bersama. Berarti kan kita disuruh nyari jumlah karyawan berdasarkan departemen dan job level. Pertama kita langsung cari aja departemen, kita tarik ke rows dan job level. Nah, job level kita taruh di columns sama di values. Oke, terus kita pencet di mana aja di tabel yang ini, yang baru, yang pivot table yang baru ini. Terus kita pencet insert dan kita pilih grafik. Aku pilih yang ini. Kayaknya yang ini guys. Nah, lebih enak ini kan. Terus, nah biasanya karena aku pakai seri Microsoft Excel yang lama, jadi formatnya tuh aku masih di atas. Kalau misalkan yang baru tuh udah ada langsung tanda plus di sini. Kalau aku ada di bagian di bar atas ini, ada di bagian desain dan pencet add chart element, terus chart title di above chart, terus juga data labels di center aja. Nah, ini kita ganti dulu namanya. Sorry guys. Jumlah karyawan berdasarkan departemen dan job level. Nah, tadi apa aja sudah dimasukin? Judul, label, sumbu, dan legenda yang jelas. Oke. Ini kita harus gedein. Nah, ini kan biar kelihatan angkanya guys. Kita silang dulu aja. Nah, ini udah kelihatan. Oke, dari sini kita bisa ambil insight. Oke, dari grafik ini kita bisa lihat kalau jumlah karyawan di setiap departemen berdasarkan level jabatan mereka tuh beda-beda ya guys. Nah, pertama dari sisi departemen, ini yang paling tinggi ini grafiknya itu terlihat kalau misalnya IT punya jumlah karyawan yang paling banyak. Setelah itu ada finance dan operations. Ini juga nunjukin bahwa perusahaan lebih fokus pada bidang teknologi dan operasional sebagai bagian utama dari bisnisnya. Terus juga kita juga lihat dari level jabatan, sebagian besar karyawan yang berada di dalam perusahaan itu ada di level senior dan mid. Artinya perusahaan ini memiliki banyak karyawan yang udah cukup berpengalaman. Hal ini tuh bagus karena pekerjaan bisa ditanganin oleh orang yang sudah ahli. Tapi jumlah karyawan di level junior dan intern atau yang fresh graduate itu masih sedikit. Ini berarti perusahaan tuh belum banyak merekrut karyawan yang baru atau pemula. Kalau misalkan dibiarkan, hal ini bisa jadi masalah ke depannya karena kurang regenerasi karyawan. Selain itu, ada juga perbedaan jumlah karyawan antar departemen seperti HR, customer service, dan juga legal. Jumlahnya lebih sedikit dibandingkan IT atau finance, tapi mungkin karena perannya sebagai pendukung, tapi juga bisa menyebabkan beban kerja yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, struktur karyawan di perusahaan ini lebih banyak di level atas atau senior, sehingga bisa dibilang agak berat di atas. Jadi kedepannya perusahaan sebaiknya menambah karyawan di level junior agar lebih seimbang gitu. Oke, nomor terakhir atau nomor 5 di sini soalnya adalah seorang analisis data ini memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lakukan 2 analisis berikut menggunakan data analyze toolpack di Microsoft Excel, kemudian tampilkan output hasil pengujian dan implementasikan hasilnya. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Oke. Langsung saja
ini itu caranya kita harus ke sheet baru men. Pertama ini kita pencet dulu ini tanda panah yang di HFOT, kita pencet dulu ini semuanya centangnya tuh kita matiin. Oke. Terus ini job satisfaction kolomnya kita blok, kita copy, kita paste ke sheet baru di sini. Nah langsung aja. Oke. Terus ke sheet yang pertama lagi, centang yang true, false-nya nggak usah, khusus yang true. Ini kolomnya ini kita blok lagi, kita copy lagi, lalu kita paste. Nah, oke, kalau udah kayak gini, pencet yang pencet di data, terus data analysis, terus kalian pencet di test to sample assuming unequal variances. Nah, ini kalian pencet oke. Nah, ini langsung belum muncul. Pokoknya kalau misalnya belum muncul, kalian langsung misalkan ini nggak ada ya guys, misalnya ini kalian langsung aja kalian blok gitu, dan kalian juga nggak ada, langsung kalian blok aja kayak gini. Langsung kalian blok aja kayak gini. Oke, terus kita mencet oke. Nah, di sini kan p-value-nya tuh 7,8 sekian. Ini langsung kita ubah aja ke number. Ini kan general kan, kalian ubah ke number. Terus ini kita increase the decimal, jadi ketahuannya 0,0 berapa. Kebanyakan. Cukup sampai sini aja. Oke, di sini kan kriteria pengujian uji independent sample test alpha 5% itu kan p-value-nya kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan signifikan. Tapi kalau misalnya p-value-nya lebih dari 0,05 berarti tidak ada perbedaan signifikan. Itu berarti ini kan nilainya 0,0007898. Artinya apa? Hasil uji menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan, bahkan nilainya mendekati 0. Jadi bisa dikatakan kalau perbedaannya itu kuat secara statistik. Ini berarti kedua kelompok benar-benar berbeda, bukan karena kebetulan. Jadi kemungkinan hasil ini terjadi secara kebetulan itu hampir nggak ada, dan perbedaan yang ditemukan itu sangat meyakinkan. Yang terakhir, nomor 5 yang kedua, lakukan pengujian apakah terdapat hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Berarti ini kita jadinya korelasi atau correlation. Ini gampang banget, langsung aja kita ke workload. Ini kolomnya kita copy ke sheet baru, kita balik lagi, terus yang job satisfaction juga kita copy paste ke sheet baru. Kalau udah, kita pencet data, terus data analysis, kita pencet yang correlation. Ini kan banyak, kita pencet yang correlation, oke. Terus di sini kita ini dulu udah. Terus output range-nya kita taruh di sini, pilih lokasi yang mau kita taruh tabel yang baru. Oke, langsung aja kita lihat. Oke. Nah, di sini korelasinya minus 0,25342,555. Artinya nilai ini termasuk dalam kategori yang sangat lemah banget pokoknya. Karena kan ini tuh bukan 0,25 tapi minus 0,253 ya kan. Tanda negatif nunjukin kalau misalnya semakin tinggi beban kerja, maka kepuasan kerja cenderung menurun.
Tapi karena hubungannya lemah, berarti pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja itu nggak terlalu besar dan masih dipengaruhi oleh faktor lainnya. Oke guys, dari seluruh analisis yang udah kita lakuin, kita bisa simpulin bahwa yang pertama, dari hasil pengolahan data pada Departemen Legal ditemuin jumlah karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja tinggi namun stresnya juga tinggi. Nah, hal ini nunjukin bahwa meskipun karyawan merasa puas sama pekerjaannya, mereka tuh tetap menghadapi tekanan kerja yang tinggi. Terus yang kedua, analisis berdasarkan status pernikahan menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pengalaman kerja di setiap kategori. Terdapat kategori dengan pengalaman kerja tertinggi dan terendah yang menunjukkan bahwa status pernikahan dapat berkaitan dengan lama pengalaman kerja karyawan. Yang ketiga, berdasarkan job level, terdapat perbedaan rata-rata work-life balance dan aktivitas fisik. Hal ini nunjukin bahwa setiap level pekerjaan memiliki karakteristik dan beban kerja yang berbeda. Dan yang keempat, dari grafik yang dibuat, terlihat bahwa distribusi karyawan itu tuh tidak merata antar departemen dan level jabatan. Dan juga terdapat dominasi pada level tertentu yang mencerminkan struktur organisasi perusahaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, berdasarkan uji statistik, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan kerja antar karyawan yang lembur dan juga tidak lembur. Selain itu, hubungan antara workload dan job satisfaction bersifat negatif namun lemah, yang berarti beban kerja cenderung menurunkan kepuasan kerja. Namun pengaruhnya tuh nggak terlalu besar. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti beban kerja, kondisi pekerjaan, serta karakteristik individu. Oke guys, demikian penjelasan dan tutorial singkat dari aku mengenai pengolahan dan analisis data pada tugas PJBL ini. Semoga video ini dapat membantu dan juga bermanfaat untuk teman-teman dalam memahami cara menggunakan Excel ya. Oke, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.